Halo, selamat pagi trader. Kembali lagi bersama saya Suparta Artaboy. Nah, jadi saya mau sedikit share tentang GBP USD kemarin kenapa sell. Nah, jadi ini di grup sudah pada profit di grup VVIP dan grup VIP-nya. Jadi ini sedikit pandangan saya tentang GBP USD, kenapa saya sell, apa alasannya, detailnya bagaimana sih. Nah, jadi entry saya enggak ini. Entry saya ini adalah sisa entry saya semalam, bukan sisa mabuk semalam ya. Sisa entry saya kemarin. Nah, jadi sebelumnya adalah entry saya seperti ini. Saya sedikit share dulu tentang entry saya. Nah, entry saya adalah ini. Entry ini. Nah, jadi ini alasannya. Nah, ada MMT, kemudian Mahi tempat terus di entry pindah ke H1. Ini awal entry saya. Kemudian ini dia di H1, template H1, ini dia. Ada stop lubang. Di mana stop lubang ini adalah seperti biasa, MA terkeluar dari top BB. Top BB, kemudian saya entry di sini. Untuk memastikan entry lagi di sini, saya pindah ke M15. Ini gambaran M15 saya. Entry SL di atas top BB M15 untuk SL yang tipis. Kemudian ada CSAK, lalu marking di sini. Lalu saya sell. Sell BB datar. Nah, kemudian ada CSAK entry lagi di sini, tapi saya entry di sini. Telat saya entry. Nah, jadi total entry saya kemarin sebelum sisa yang tadi adalah ini. Ini sebenarnya entry saya. Saya nambah entry lagi di sini ketika dia turun pada M15 turun lagi. Nah, di sini TP saya. Sebelum TP saya sudah close dari sini. Dari sini sampai bawah sini sudah saya close. Nah, sekarang hanya sisanya itu saja. Nah, oke, untuk detailnya seperti ini. Ya. Share screen. Ini dia. Nah, jadi biasa untuk detailnya seperti ini. Ini sekedar sharing saja, di mana pandangan saya terhadap GBP USD ini, saya lihat dulu di monthly. Biasa jika di awal bulan kita cek dulu yang namanya time frame monthly, time frame bulan. Nah, jadi ada saja reject, maka pindah satu time frame bawahnya. Ada saja reject, lihat time frame bawahnya. Kemudian di sini weekly. Nah, ini weekly kebetulan ada pin bar sama reject juga. Nah, di weekly ini reject. Jadi dominan GU tuh sell. Kemarin saya berpandangan seperti itu. Analisa saya. Kemudian saya lihat BBMA ini, dia reject top BB. Ada saja reject. Lihat satu time frame di bawahnya. Hanya itu yang diingat. Nah, lalu di time frame bawahnya ternyata terjadi adalah ekstrim. Ekstrim nih. Turun. Ekstrim TP wajib. Kemudian cek sarah. Langsung cek sarah. Belum membuat MHV. Hati-hati di sini. Hati-hati untuk sell-nya, karena bisa jadi dia membuat ke top BB dulu karena membuat MHV. Lalu saya lihat di H4 seperti apa. Nah, di H4 kebetulan minggu lalu dia membuat ekstrim TP wajib MHV, maka marking body semasa. Inilah marking body kita sebenarnya. Ini area entry. Area entry kita sebenarnya di sini pada H4 minggu lalu. Karena apa? Karena sudah ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV. Lalu ini marking body untuk ekstrim, ini marking body untuk MHV. Kemudian ada candle retest, maka kita entry juga di sini, double entry. Nah, lalu ada momentum, ada re-entry. Ada saja momentum, maka akan ada bagi entry. Nah, seperti penjelasan tadi, kita marking ini
candle ini yang lebih memvalidkan bahwa re-entry ini bagus untuk kita entry di sini. Mengapa? Karena candle satu batang H4 itu tidak mampu melepasi mahi. Maka kita pindah ke H1, kita tengok di H1 ternyata ada stop lubang. Ini memperkuat kita untuk re-entry selepas momentum. Re-entry selepas momentum adalah entry yang kukuh biasanya. Nah, seperti itu. Kemudian saya lihat di M15 memastikannya, saya tengok tak membuat yang namanya momentum berlanjutan, apalagi di sini BB mendatar. Jika ada BB mendatar, kekuatan mulai melemah, tiada kekuatan. Contoh seperti ini. Ini sebenarnya TP wajib, ini adalah MHV. Mengapa di sini tak boleh MHV? Karena tak ada ekstrim. Jadi saya sebut di sini adalah MTE. MTE adalah MHV tanpa ekstrim. Ini MHV-nya. Lalu ini pun MHV. Ini berjejer MHV. Ini pun MHV. Nah, seperti itu. Maka saya entry di sini layer. Nah, seperti itulah gambarannya. Lalu momentum re-entry. Momentum re-entry. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Kebetulan saya hanya entry di GBP USD saja dan entry saya masih ada tersisa, maka SL plus jalan. Jadi kita lihat di sini BB mulai menguncup, di M15 membuat stop lubang lagi, maka kita tengok di H1 dia membuat momentum tak? Di sini tak ada membuat momentum, biasanya penurunan mulai lemah. Karena tak ada momentum dari kemarin nih. Di sini ada resisten. Resisten ini termasuk kuat. Mengapa? Karena ada open dan close ini sejajar. Begitu melihat resisten. Resisten kuat adalah open candle, close dan opennya dia sejajar. Apalagi time frame H4. Tengok open dan close dia sejajar, maka resisten itu bisa dikatakan kuat. Nah, selain saya melihat sebagai filter untuk entry ini, mahi ini, saya juga menggunakan yang namanya fraktal dan indikator tambahan baru, di mana saya menggunakan AC. Ini dia, AC. Indikatornya ada pada ini. Kita lihat Bill William, acelerator, isolator, settingan standar. Jadi dan AWSOM. Kemarin saya entry di sini alasannya adalah munculnya fraktal di H4. H4 muncul fraktal, di H1 juga muncul fraktal. Nah, di sini muncul fraktal, saya lihat nih. Ini fraktal, ini stop lubang. Nah, kemudian ketika di stop lubang ini H1 muncul fraktal, maka saya pindah M15 lagi. M15 saya tengok untuk re-entry saya, untuk meyakinkan untuk saya pribadi layer, selain menggunakan stop BBMA ini, saya menggunakan fraktal, di mana ketika terjadi yang namanya fraktal muncul, kemudian bar mulai merah, bar atas dan bar bawah mulai merah, yaitu AWSOM dan acelerator sama-sama merah, maka saya entry sell. Itu menunjukkan suatu kekuatan penurunan karena dibarengi dengan dua bar yang sama merah setelah ada fraktal muncul. Contoh ini ada fraktal muncul, tengok saya tengok dua candle selanjutnya ternyata barnya menunjukkan merah, makanya saya entry lagi. Ini cara simpel saya untuk melihat filter re-entry lanjutan sell. Makanya entry saya seperti itu. Nah, jadi ada satu saran lagi, ini untuk di grup sebenarnya. Nah, jadi begini.
ketika ada trader yang layer, fokuslah pada cara mereka entry, bukan fokus pada profit mereka. Ingat, profit hanya suatu bonus. Itu hanya suatu bonus. Loss itu sudah pasti. Yang utama Anda cari adalah kepahaman, bukan melihat trader yang entry layer, wah ini profitnya pasti besar. Itu salah. Saya pastikan jika fokus Anda ke profit, Anda tidak akan pernah profit. Suatu saat pasti akan stagnan karena hanya berfokus pada profit. Trader yang layer itu. Jadi fokuslah pada kepahaman seperti ini. Saya selalu membuat video untuk kepahaman saya sendiri, di mana jika ada yang menonton dan merasa terinspirasi, bagus, itu amal buat saya. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Dan video saya ini tidak selalu mutlak benar. Ada beberapa video saya yang mengalami SL, cut loss, bahkan ada MC. Mengapa? MC ya sesuai dengan SL saya adalah MC saya. Maka dari itu saya nggak depo besar. Kemudian saya nggak depo besar adalah berapa saya berani rugi. Saya pullkan itu saja. Selesai, layer. Tak ada beban. Nah, cara itu. Jadi jangan tersinggung. Ini hanya untuk saran bagi yang memang fokus melihat profit. Terus terang saya tidak pernah fokus melihat profit trader. Saya hanya melihat cara mereka entry. Kenapa bisa seberani itu? Kok bisa sepaham itu? Oke trader, sekian dari saya. Semoga ini ada gambaran tentang kenapa GU saya entry seperti itu. Jadi sudah sangat jelas. Dan jika kurang jelas, silakan hubungi Jalu Samudra, di mana beliau sudah ada grupnya. Silakan inbox saja, itu welcome jika di inbox. Jadi sekian dan terima kasih. Salam profit konsisten dan tentunya salam layer.